Kemarin kan kita sudah menulis tentang pupujian yang judulnya hirup ulah nyorangan. Nah, kita juga sudah latihan yang dimaksud dengan hidup tidak boleh sendirian itu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang pupujian. Pupujian itu apa aja sih? Pupujian itu adalah muji keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad, doa dan juga permohonan ampun. Neda itu mensyafaatkan ke Rasulullahan, nasihat ke umat supaya menjalankan ibadah dan amal soleh, pengerjaan agama. Jadi itu dibuat pupujian. Kenapa tujuannya dibuat pupujian? Supaya orang zaman dulu kalau belajar agama itu lebih hafal gitu. Seperti apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Misalkan nama-nama nabi, kemudian ajaran-ajaran nabi, itu dibuat pupujian supaya lebih hafal. Nah, sekarang menyangkut pupujian, ini ada tulisan pujian yang kemarin ya. Mun hirup urang nyorangan. Mun hirup urang nyorangan. Ini 8 engang itu apa? 8 itu adalah suku kata. Mun, hirup, urang, nyorangan. Ini adalah 8 suku kata. Engannya itu keterangan dari eng ketemu an, gitu ya. Jadi disebut 8 engan. Ini untuk apa sih, Miss? Ini namanya pupuh. Ya. Pupuh itu ada 8 engang, 7A, 8A, 8U. Nah, jadi ini namanya pupuh. Pupuh itu apa? Pupuh itu adalah satu suku kata dalam bisa disebut puisi, sajak atau pantun ya. Nah, contohnya yang lagi di sebelah ini ada beberapa pupuh juga, pupujian ya, sama kayak yang ini 7A. 7A itu kenapa? Dari apa? Hayu, gera, sara, dia. 7A. Kenapa 7A? Ini 7 suku kata, semuanya itu 7 suku kata. Belakangnya huruf A, jadi disebut 7A ya. Kemudian yang bawah itu 8A. Kenapa 8? Karena 8 suku kata, belakangnya O. Ini bukan A ya. Ini salah tulis nih. Ini 8O. Kenapa O? Karena belakangnya O semua. O. Jadi kalau misalkan pantun nih, bedanya sama pantun bahasa Indonesia. Kalau pantun bahasa Indonesia itu kan sajaknya A B gitu ya. Nah, kalau misalkan ini gimana belakangnya? O. Sama seperti ini 7A. Jadi belakang hurufnya itu ditulis O. Nah, ini angkanya itu adalah 8 suku kata. Kalau bikin syair atau pantun dan puisi dalam bahasa Indonesia kan suku katanya nggak dihitung ya. Tapi kalau di bahasa Sunda itu dihitung. Makanya disebutkan suku katanya. Jadi angkanya itu adalah suku katanya, huruf belakangnya harus sama. Biasanya ini nih kayak ini. Ing, eng. Jadi ada berapa suku kata ini? Misalkan 8 ya. Misal belum dihitung ini. Taya berang, taya berang, taya peting 6, peting. Ini 8, jadi 8 NG atau eng, 8 eng atau bisa juga 8 ing. Jadi seperti itu ya. Ini yang dimaksud pupuh ya. Kemudian kita ke rarangkeun hareup. Rarangkeun itu hareup itu maksudnya adalah imbuhan di depan. Imbuhan kata depan. Di sini ada di. Contohnya gali indit ka masjid di sarung berem. Gali pergi ke masjid di sarung merah. Ya, kita lihat di sini kecapnya ada sarung puji raksukan ajar.
Nah, rarangkennya pakai di. Rarangken itu adalah imbuhan, imbuhan di. Sarung jadi di sarung, artinya menggunakan sarung. Puji jadi dipuji, maksudnya dipuji, kena pujian, dikasih pujian. Diraksukan. Raksukan itu maksudnya diraksukan itu pakai baju ya. Diraksukan berarti menggunakan baju. Ajar itu maksudnya adalah belajar. Dikasih di jadi dibelajarkan, membelajarkan, lagi diajar, lagi diajarin. Kemudian yang kedua ada rarangkeun hareup ka. Jadi dua-duanya itu rarangkeun depan atau hareup itu depan, rarangkeun itu adalah imbuhan. Jadi imbuhan depan. Kalau tadi imbuhan depannya dikasih kata di, kalau ini dikasih kata ka. Contoh kata-katanya adalah panggih, puji, dupak, beli, sedih ya. Dikasih ka jadi panggih jadi kapanggih. Bertemu jadi ketemu. Jadi ka itu kalau di bahasa Indonesiain seperti ke ya. Puji jadi kapuji. Jadi kata-katanya itu bebas, bisa sama ini. Lihat, yang ini ada kata puji kan, dikasih di jadi dipuji ya. Kalau yang ini puji dikasih ka jadi kapuji, jadi kepuji gitu. Nah, yang ketiga adalah rarangkeun hareup di ti. Nah, atau imbuhan depan ti. Kade ulah ti balik make baju. Misalkan contohnya adalah balik jadi ti balik. Balik itu balik ya, balik nih, balik tuh. Nah, rarangkeunnya ti balik jadi terbalik. Ti itu sama seperti ter ya. Dagor di dagor, terjedot kalau di Indonesia mah sebutannya. Nah, contohnya. Nah, sekarang karena kita sudah belajar tentang rarangkeun de, rarangkeun di, ka, dan ti, maka tugasnya adalah membuat contoh kalimat dengan kata-kata ini. Contoh, pilih. Nih ya. Jadi tugasnya adalah membuat kalimat dengan rarangkeun hareup di, ka, dan ti. Masing-masing satu. Ya, dengarkan baik-baik tugasnya. Tugasnya adalah membuat kalimat dari kata-kata disarung, dipuji, diraksukan, diajar. Nah, ini pilih salah satu ya, solihah. Di-nya pilih salah satu dari sini. K-nya pilih salah satu dari sini. Dan ti-nya pilih salah satu dari sini. Ya. Dibuat kalimat masing-masing ya. Ya, dibuat catatannya masing-masing ya sayang. Dibuat kalimatnya masing-masing satu. Insyaallah. Nah, kalau sudah silahkan dikirim.